enggak, kemarin kan Mas Abrang menjelaskan bahwa 1+1 2 sampai enggak terbatas. Ya tahu sampai enggak terbatas, bagaimana mungkin itu enggak terbatas bisa disimpulkan menjadi minus 12, 1/12. Iya, itu membuat saya agak rambutnya agak panjang sedikit. Ya, bagaimana mungkin yang kosmologi yang tidak bisa kita jangkau secara akal bisa kita rumuskan, dan itu menjadi rumit secara akal. Kemudian yang kedua sederhana sekali, jangan terlalu tinggi untuk menilai sebagai gini, realitasnya mana itu min/12 itu realitasnya di realitas. Ya itu aja lah, terima kasih. Kalau nggak bisa menjawab ya saya nggak memaksa. Tak jawab. Pak Dalang, wayang sing ora basa nika sinten? Pripun? Wayang sing bloko ora basa nika sinten? Sing ora iso basa. Nggih, sing Ini langsung dijawab enggak apa-apa, Cak Nur? Pak Presiden, maaf. Langsung jawab. Wonten Antasena, nggih, Werkudara, nggih, Wisanggeni. nggih. Nih lanjut ke Cak Nun. Oh, nggih. Turun lho, Dik. Wah. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Sik rek, aku ning kene memposisikan diri sebagai Werkudara. Oh, ngopo to? Dadi ngene Cak Nun, Werkudara Cak Nun. Jenengan sebagai rajane. Iki kira. Kula nanggepi endi bulene, Mang? Oh nggih, Mas Bule namine sinten? Mas Bret. Namanya siapa? Wayan Bret, Man Bret, Wayan Bret. Wayan Bret. Nah, saya menanggapi dari Wayan Bret tadi yang pembahasannya tadi tentang lingkungan dan untuk kedepannya nggih anak putune awake dhewe rek. Ngeten ndak Nun? Iki mangkan oke-oke teori. Nah, ning kene mang aku ning kono Canun lungguhku. Mang kerentek atiku setuju karo nggone main Bret iki mang. Piye amrih jereke pohon-pohon mangan padha di mang wis langsung dibantah dialih neneng bathik to. Kuwi mau umpama diaplikasikan piye Cak Nun? Nah, iki mang aku tuku kerdus. Ngene Cak Nun. Nuwun sewu. Sampeyan duwe duit gak Cak Nun? Go duit. Kowe karepmu piye to? Kowe rada dipikir sik arep omong. Dirasa-rasake sik. Piye? Karepe piye langsung kowe? Jenengan go duit. Piye to kowe iki? Memposisikan dirimu piye to? Werkudara. Aku Bathara Wisnu. Oh, nggih. Ngeten. Umpama iki kerdus. Iso apa ora iki kerdus iki amrih eneng duwite, gek engko duit engko iso diwujudne uwit sing iso thukul nggih generasine awake dhewe kabeh iki, ya anak putune awake dhewe. Pun niku pertanyaan kula, saged napa mboten? Oh, maksudmu saiki nglompok duit nggo tuku wit ngono. Nggih, dados wonten teori, wonten praktek. Tak jawab. Oke, wis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertama. Karena tadi sudah di kaplok ruwet, ini mau tidak mau pertanyaannya rada ruwet ini jawabannya. Pertama, saya merespon kardus dulu. Tematik semua mengumpulkan uang untuk membuat sebuah pergerakan itu
konsep paling sederhana dan paling singkat. Yang paling susah adalah bagaimana semua orang melakukan dengan tangannya sendiri. Semua orang mengalami. Urusannya itu duit tok loh, jangan lupa. Bukan peduli sama hal. Itu ya juga yang merusak dalam tanda petik. Kalau saya melihat merusak urusan sedekah dan zakat. Dipikir urusannya edit tok. Tapi ada mekanisme sedekah waktu, sedekah tenaga, ada hubungan antar manusia, itu juga penting untuk dialami. Jadi kalau urusannya wit, angel ora tau nandur wit ki. Gampang tuh. Kowe nglakoni ning omah lak ya iso to. Ora usah kudu nyerahke pada satu orang sebuah organisasi. Terus kemudian kalau kita ngomong ada pengorganisasian berarti harus ada pembuktian organisasi tersebut berupa pelaporan, berupa pengawasan dan seterusnya. Jadi tambah ruwet yang bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau semua orang sudah melakukan terus kemudian terjadi silang sengkarut, baru perlu yang adanya pengorganisasian. Semua udah mulai dari anak tangganya. Kan ngono logikanya. Betul nggak? Saya nyambung ke itu tadi. Piye to kuwi? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kok sama dengan -1/12. Waktu itu saya mau pengen bercerita begini. Jadi ini rada ruwet sedikit ya, nyon sewu. Rada ruwet sedikit. Itu adalah sebuah contoh. Sebuah contoh begini, maksud saya. Kita kadang tidak paham limitasi dari pikiran kita sendiri. Kita gampang ngomong, pakai akal sehat dong, pakai akal dong, mikir loh. Kadang-kadang kita tidak sadar sendiri bahwa mesin kita juga kadang-kadang belum sampai pada sebuah titik tertentu. Nah, nek munggah tonggo, wi ono anak tangga pertama, ada anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Nek munggah gedung, wi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ora iso mencolot. Kadang-kadang memang harus ada proses seperti itu. Dan ada hal-hal yang tidak masuk akal sebelum kita sampai peralatan untuk bisa menjangkau ilmu tersebut. Makanya dulu di Makyahan pernah dikatakan bahwa orang siap menerima ilmu itu ketika dia bisa memformulasikan pertanyaan. Nek dia punya pertanyaan berarti punya kerangka untuk menerima ilmu tersebut. Nek rano pertanyaan apa kalau dia bertanya aja belum bisa, dikandani mesti orang masuk akal. Dulu paling gampang gini, misalnya kasih contoh yang nggak matematis ya. Saya kasih contoh yang ketika kita masih kecil saya minta dibeliin layang-layang. Terus Anda diberi kartu ATM. Nggak masuk akal nih. Bagaimana hubungannya kartu ATM sama layang-layang? Layang-layang itu nggodit orang gue kartu. Anda dikasih cek, nggak paham ketika masih kecil. Anda butuh pengetahuan bahwa ATM itu bisa dibawa, kartu ATM bisa dibawa ke ATM, butuh pinnya, dimasukin pinnya, keluar duitnya bisa dipakai untuk beli layangan. Nah kan ada rangkaian cara berpikir yang kadang-kadang membuat kita melihat sesuatu orang masuk akal. Jadi kalau sesuatu orang masuk akal nih, ada faktor kadang-kadang kita tidak cukup informasinya secara lengkap untuk bisa memakan informasi itu dengan benar, dengan baik. Nah kenapa saya pakai contoh matematika? Iki iso rada sombong, ora sombong sih. Ini sepemahaman saya ya, nyuwun sewu. Ini sepemahaman limitasi pengetahuan saya. Satu-satunya bidang ilmu yang bisa ngomong sampai bukti itu hanya matematika. Lainnya itu nggak bisa ngomong tentang sampai bukti. Fisika sekalipun, ngomong pakai rumusnya F sama dengan MA ini bener gini, itu nggak membuktikan bahwa dunia itu benar seperti itu, tapi membuktikan bahwa rumusnya sudah mendekati dengan apa yang terjadi di dunia. Belum berarti rumusnya pasti benar loh, paham nggak maksud saya? Karena ilmu yang lain itu mencoba memandang dunia dan menteorikan yang menciptakan dunia adalah Tuhan, yang menteorikan adalah manusia. Maka yang terjadi adalah pendekatan semakin dekat tanpa bisa benar-benar bisa membuktikan itu adalah ujung dari kebenaran. Kak fisika dari dulu sampai sekarang juga berkembang, semakin benar. Misalnya teorinya Newton bisa untuk menghitung meriam, tapi kalau untuk mensinkronkan jam Anda dengan satelit dan GPS, jamnya iso seragam kabeh, hukumnya Newton nggak bisa. Harus pakai hukum relativitasnya Einstein. Apakah Newton salah? Benar, cuman belum kurang presisi untuk sebuah kebutuhan tertentu. Butuh lagi Einstein untuk lebih teliti. Jadi
Kenapa matematika hanya matematika yang bisa ngomong sampai bukti? Karena matematika diciptakan oleh kepala manusia sendiri. Paham maksud saya? Uteke menungso sing gawe rumus matematika iki. Ada bilangan rasional, irasional, bilangan transendental, bilangan macam-macam jenis bilangan itu yang menciptakan sing aran manusia sendiri sehingga dia bisa ngurut logikanya benar atau salah. Dan matematika itu bukan kalau matematika itu ngomong bukti, logika itu ngomong operator. Ya ini tambah ruwet meneh iki. Tapi nggak coba saya jelasin. Jadi kalau minus 1/12, piye kuwi buktine kok orang masuk akal? Saya kemarin ngomong, untuk bisa memahami itu, aku werung suwe. Aku sinau akeh untuk bisa memahami. Kok iso to masuk akal 1/2 1 tambah 2 tambah 3 sampai tak terbatas itu kok bisa toh hasilnya minus 1/12. Aku sinau dawa untuk bisa memahami itu. Tapi nggak langsung ngomong nggak mungkin biar masuk akal. Karena saya tahu bahwa akal saya mungkin tidak sampai. Kalau ada orang banyak ngomong setuju bahwa itu benar, so pengerti aku sing pekok loh, nggak bisa memahami itu. Saya belum lama bisa memahami itu hasilnya minus 1/12. Harus belajar beberapa hal, beberapa disiplin, saya perhatikan langkahnya, perhatikan logikanya, baru saya paham. Aplikasinya ada nggak? Ada aplikasinya. Tapi untuk memahami aplikasinya di mana juga lagi-lagi butuh pengetahuan. Setahu saya hasil minus 1/12 itu dipakai dalam string teori. String teori ini fisika sing advance meneh iki. Yang akhir-akhir ini. Belum sampai ujungnya. Nah, nek orang masuk akal saya sampai jeledeng sampai cangkemku ngoeh menjelaskan agar masuk akal itu tidak akan bisa juga. Kenapa? Karena bidang rumah pemahamanmu yang punya dirimu sendiri. Ini butuh kaki-kaki untuk memahami gitu. Paham maksud saya? Jadi bener salah ki ojo percaya bener, ora percaya. Tak goleki cara berpikirnya orang itu kok sampai ngomong itu bener gimana sih? Kalau kita sudah bisa menyelami cara berpikir orang yang sudah ngomong itu benar dan kita setuju, kita tidak bisa membantahnya. Berarti sejauh ini itu benar, ngono. Paham maksud saya? Bisa ilmu berkembang lebih lebar lagi dan bisa ngomong itu salah di belakangnya. Jadi ojo gampang ngomong salah maksud saya gitu. Coba dipelajari lebih lanjut, siapa tahu ada kita yang selip. Ya, siapa tahu kita ada yang belum belajar dari sudut pandang orang lain. Dan hasil dari saya belajar kepala banyak orang ini, garis-garis di kepala banyak orang ini yang saya pelajari, saya punya kesimpulan bahwa semua orang itu benar dengan perjalanannya. Cuma dia mandang dari sudut ini, dia mandang dari resolusi ini, dia dari jarak pandang ini. Semua itu punya kebenarannya dari sudut pandangnya. Tapi untuk kelengkapan gambarnya belajar banyak hal. Nah, bagaimana kita bisa meraih infinity tak terbatas itu? Wong tak terbatas kok bagaimana meraihnya? Nah, aku ngomongnya sederhana, pakai operator. Cara matematika kalau sudah nyenggol tak terbatas itu sama sekali beda dengan pelajaran kita ketika SMA. Itu wis urusannya logika, wis urusannya piye yo. Itu sudah nggak bisa kita buktikan tak terbatas ki ngene orang ki nggo cara berpikir. Aduh. Saya kasih contoh begini. Ada salah satu ini rodok ngomong ruwet apa ya. Tapi saya pengen menunjukkan alat untuk menembusnya itu seperti apa. Ada pertanyaan begini. Ini ada cerita. Seorang profesor pengen menjelaskan jalur logika. Gini. Kalau ada hotel tak terbatas jumlah kamarnya, terus ada bis yang jumlah penumpangnya tak terbatas, kira-kira bisa dimasukin ke hotel itu atau tidak? Kamarnya tak terbatas, penumpangnya tak terbatas, cukup nggak dimasukin? Cukup ya, sederhana ya, karena kamarnya tak terbatas, hotelnya tak terbatas. Kamarnya tak terbatas, penumpangnya tak terbatas. Sekarang kalau ada bis yang kedua datang dengan jumlah penumpang tak terbatas lagi, cukup nggak dimasukin hotelnya lagi? Cukup. Nah ini gini nih, kita teliti lagi. Kalau dari sudut pandang logika itu tadi. Nah, kalau tiga-tiganya tak terbatas, kalau ada bis kedua tak terbatas masuk ke hotel yang tak terbatas, berarti tak terbatasnya bis pertama itu terbatas dibandingkan tak terbatasnya hotel. Paham maksud saya?
Paham ya logikanya ya? Makanya untuk ngomong bisa masuk itu argumentasinya beda. Bisa masuk nggak bisa ngomong hanya bisa gitu aja nggak bisa. Harus ada argumentasi logika bagaimana menjalankannya. Itu bisa masuk tapi pakai logika gini misalnya. Nanti yang masuk hotel di kamar pertama dipindah di kamar 2. Kamar 2 dipindah kamar 3. Kamar 3 pindah kamar 4 sampai tak terbatas. Paham ya? Kamar 1 jadi kosong toh? Dimasukin 1 orang dari bis yang kedua. Nah, kita sudah mengetahui sebuah proses memasukkan ke hotel tersebut. Kita baru bisa ngomong bahwa bis kedua bisa dimasukin ke hotel. Kita nggak ngomong jumlah. Kita ngomong sudah masuk kepada proses bagaimana itu bisa masuk. Kita ngomong logika operatornya di situ. Nah, ini memang sangat tidak intuitif matematika kalau sudah mulai ngomong ke tak terbatas. Itu sama sekali cara berpikir yang berbeda. Saya akan menjelaskan yang ini yang tadi kuliah matematika nanti. Dan maksudnya itu salah satu bidang ilmu yang dipelajari saja. Ayo kita gali lebih jauh. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, saya melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar. Kalau sampai ada sesuatu tidak masuk akal buat kita, tapi masuk akal buat orang lain, berarti kan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Menurut saya itu kesempatan untuk mencari ilmu. Kok iso masuk akal gue kue? Kamu punya ilmu apa? Kamu punya pandangan apa? Kamu punya modal apa untuk bisa melihat itu masuk akal? Kalau saya sudah melihat semua, oh aku paham gue masuk akalnya seperti itu, baru saya berani setuju atau tidak setuju dengan masuk akalnya dia. Nah kalau saya prosesnya seperti itu, luwih milih kesadaran wong goblok daripada mencoloti tadi ngerasa ngerti. Jadi ajakan saya tentang -1/12 itu ajakan belajar, bukan statement untuk nakut-nakutin. Ajakan ayo sinau banyak hal. Gitu. Saya kemudian nyambung ke 1 pangkat berapa sama dengan 1. Itu juga benar mas, no problem. Matematika tidak akan bisa membuktikan Tuhan. Matematika hanya dari kepala manusia. Kalau kita melihat operatornya, kita melihat cara kerja berhubungan itu tadi, angka-angka, dan kita bisa mendapatkan sebuah cara kerja dan itu menginspirasi hidup kita, terus cukup. Kita tidak akan sampai ujung bener apa ora. Waktu itu kan saya ngomong begini, ini tak cerita ini sedikit ya, yang kok pangkat 0 itu tadi. Saya musik edukasi kadang-kadang bercerita, jajal yuk, delok urutan manusia, perjalanan perkembangan manusia dari matematika. Saya ngasih pertanyaannya gini, jajal yuk jawab yuk, iseng-iseng yuk. Saya kasih 3 angka sama dengan 6, Anda pilih operatornya. Operator itu bisa tambah, kurang, akar, kali, bagi, dan seterusnya. Kalau 3 angka 2, mulai dari 2 aja. 2 sama dengan 6 diapain? 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Masa anak kecil itu simple, tambah-tambahan aja. Pokoknya gini belajarnya simple. Sekarang 3 sama dengan 6. 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 6. Kita mesti belajar cara yang lain. Orang tambah-tambahan loh. Ada mekanisme kali-kalian loh di hidup. Ada mekanisme minus loh di hidup. Gitu ya. Oke. 4 sama dengan 6. Akar 4 tambah akar 4 sama dengan 6. Ya, akar 4 kan 2. Belajarnya apa itu berarti? Ini kita mencari inspirasi untuk belajar aja. Loh, apa berarti ngomong apa tuh kok kita pakai akar 4? Sesuatu yang kita tahu dulu, angka 2, sesuatu kita tahu dulu, operator, tambah-tambahan, dulu tuh angka 2 tadi. Ternyata kita bisa dapatkan dari angka yang lain. Jadi ilmu tuh berhubungan, asal kita punya operator yang lain. Jadi satu ayat Quran bisa berarti macam-macam kalau kita punya cara pandang berbeda. Ini dikasih akar saja. Kita sudah bisa mendapatkan 6 lagi nih, mulai berkembang lagi pengetahuannya. Enggak nambah operator, tapi objek yang sama diolah dengan cara yang berbeda, tambah ilmu. Oke, 4, sekarang 5 sama dengan 6. Ternyata pelajaran yang kita alami dulu digabungkan hakikatnya, menghasilkan sesuatu yang berbeda lagi, operatornya berbeda. Oke, 6 sama dengan 6.
6 bagi 6 kali 6 boleh. 6 kurang 6 tambah 6. 6 ada beberapa jenis jawaban. Kalau kita tambah pinter kadang-kadang lali. Jawaban itu sebenarnya sangat sederhana. Nek wis pinter milih jawaban yang sederhana kadang-kadang gengsi. Bagaimana cara menghadapi ngantuk, turu, ruwet. Bagaimana agar tidak marah, yo nesu. Bagaimana agar tidak stres, ojo stres. Simbah sering bilang seperti itu. Kadang-kadang karena merasa ilmunya sudah banyak, jawaban terhadap sesuatu sok-sok pengen ruwet. Dari pelajaran 6 kita tahu bahwa kadang-kadang simpel. Jangan terbawa sama operator sebelumnya. Oke, 777. 7 dikurang buka kurung, 7 dibagi 7 tutup kurung. 7 per 7 1, 7 dikurang 1 6. Nah, podo kita sudah tahu nih 6 nih. Kita sudah bisa menjawab 5, seharusnya sudah bisa menjawab 7. Cuman dibalik sedikit. Nah, kayak saya ngomong pelajaran ini proses manusia belajar. Dibalik, dibalik komponennya sama, operatornya sama, nek urutannya beda, ternyata menghasilkan ilmu yang berbeda juga. Nah, itu pelajaran yang saya ambil. 777, 888. 8 akar 3 berapa? Dapat lagi tuh udah tuh. Sederhana tuh. Kita cuman satu berubah satu komponen aja kita udah dapat lagi. 9. Akar 9 berapa? Sudah tahu 3? Nah, hidup mengulang-ulang. Nah, kalau kamu sudah cukup dewasa, kamu pasti mengalami sekitar 10, 12, ada yang 10 cycle-nya, ada yang 12, ada yang 14 tahun yang mengalami masalah yang sama, cuman skalanya berbeda. Coba ingat-ingat apa lingkaran itu. 12 tahun yang lalu kan masalah apa? Hakikatnya hampir sama, tapi skalanya berbeda. Kita diingatkan oleh masalah yang sama, cuman harus menghadapi dengan cara yang berbeda. Nah, wis songo-songo toh. KKB sama dengan 6. Ini mau masuk ke bahannya sampean. 1 sama dengan 6. Piye carane? 1 tambah 1 ditambah 1 jadinya 3. Difaktorialkan. Nah, faktorial itu ya, ini makanya aku ngomong rada rumit, tapi ini apa namanya, moga-moga bisa mlebu. Faktorial itu dia dikalikan dengan angka sebelumnya. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nek 2 faktorial, 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Dia cuman butuh belajar dari dirinya yang lebih